Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you again. Please join with our social media. Sehingga setiap saudara akan mengikuti perkembangan upgrade kegerakan Tuhan di gereja ini. Kita berikan dulu aplaus bagi semua LICC Youth yang luar biasa. Para volunteers yang luar biasa. Thank you so much. God bless you all. Begitu capek mereka menyiapkan bagaimana ibadah ini berlangsung. Semua karena kasih karunia Tuhan lewat hidup mereka. Mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Yang terbaik dipersembahkan sama Tuhan. Hari ini saya rindu sekali setiap saudara bisa diberkati dengan tema dalam Merry Christmas LICC Youth. Light up around you. Saya rindu saudara menjadi light up. Katakan light up. Ya, around you. Sehingga saudara bangkit menerangi sekitar saudara. Bangkit untuk mengelilingi, memberikan cahaya Kristus dimanapun engkau berada. Saudara, kita akan belajar dari keberkatan firman Allah. Yesaya 60 sampai kepada ayat yang ke-7. Yesaya 60 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca dengan suara semangat Natal ya, sukacita Natal. Coba saudara bisa senyum, bisa sukacita untuk dalam suasana Natal ini jangan terlalu kaku ya. Udah capek-capek menerobos hujan, berikan dulu aplaus kepada yang datang pada malam ini ya. Saudara sudah ada hujan pun saudara tetap datang. Saudara ya seperti orang Majus itu. Orang Majus itu kan dari timur, yaitu dari Persia, dari Iran. Mereka melewati Irak sampai kepada Syria, sampai kepada Arab Saudi, sampai kepada Yerusalem, sampai kepada ke Bethlehem. Mereka adalah orang-orang yang menerobos padang gurun. Mereka menerobos banyak rintangan untuk berjumpa kepada Yesus. Mereka mempertaruhkan nyawa karena membawa emas. Demikian juga hidupmu, berani menerobos hujan. Jadi kita nggak mendoakan hujan berhenti, tidak. Engkau harus bilang begini, walaupun hujan, aku tetap datang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah lahir di palungan. Amin. Sehingga saya sekarang punya iman tidak mendoakan dalam nama Yesus hujan berhenti. Mana tahu ada tetangga kita bilang hujan datanglah. Karena mereka lagi kekeringan. Jadi bilang sebelahnya jangan egois. Ya, mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba edar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara, pada poin yang pertama kita belajar bangkit. Kita akan belajar bangkit. Bangkit dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah bahasanya kum. Katakan kum. Dalam bahasa Ibrani bangkit itu dalam bahasa Ibrani kum itu artinya adalah berdiri tegak. Berdiri tegak. Jangan loyo. Jangan menungkik kepalanya.
Jangan letoy. Seperti sekarang ini, coba duduk dulu dengan tegak. Coba duduk tegak seperti firman Tuhan ini. Kita ikuti dulu firman Tuhan dalam Yesaya 60 ini. Ayat 1, bangkit. Dalam bahasa Ibraninya kum, artinya tegak. Jadi sejajarkan vertebrae, tulang belakang dengan kursi seperti itu, sejajarkan. Nanti kalau saudara duduknya agak-agak seperti di pantai, pasti lama-lama melihat saya seperti sedang berenang. Padahal engkau yang duduk seperti gaya di pantai. Nah saudara, coba posisimu sangat berpengaruh. Tadi 4 dikatakan tegakkanlah kepalamu. Ayo tegakkan kepalamu. Wow, tegak. Amin. Saya berdoa. Jadi cerita ini adalah bagaimana orang Israel pulang dari Babel, pembuangan 70 tahun. Ketika mereka pulang, mereka sebenarnya dengan sukacita. Setelah mereka dalam pembuangan, mereka sukacita mau pulang ke Yerusalem, ke Yehuda, tanah leluhur mereka. Ketika mereka pulang sampai di Yerusalem, yang mereka lihat adalah runtuh tembok Yerusalem. Gerbangnya hancur, tanah-tanah semuanya kelihatan, banyak bangunan yang rusak. Sehingga sukacita mereka pulang dari Babel. Bahagia mereka pulang dari pembuangan selama 70 tahun. Ketika tiba di dalam Yerusalem, mereka melihat tembok-tembok itu rubuh. Mereka sedih, mereka berkabung, suka berubah jadi duka. Keadaan semangat, keadaan yang namanya sukacita, tertawa berubah menjadi tangisan. Mereka sedih melihat rupa leluhur mereka yang sebelumnya dikuasai bangsa Samaria. Sehingga hancur roboh. Karena janji Allah, mereka akan pulang ke tanah perjanjian, Yerusalem. Tempat Yesus lahir di Bethlehem. Saudara, mereka semangat, mereka sukacita. Tapi melihat keadaan begitu menyedihkan, mereka berkabung, mereka berduka. Maka ayat ini untuk mereka dan untuk kita tentunya. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya orang Israel jangan larut dalam duka. Sama dengan Alkitab juga berkata, kalau engkau kehilangan orang tua yang kau cintai, maaf, kalau engkau kehilangan ibu yang kau cintai, saudara yang kau cintai, Alkitab katakan jangan larut dalam duka. Amin. Bahkan kalau engkau mengalami putus cinta 2 kali tahun ini, beberapa di antaramu aku merasakan ada beberapa perasaanku mengalami putus cinta di tahun 2022 ini. Dan bahkan dia memutuskanmu dengan begitu kejam. Dengan hanya satu kata, putus. Itu sadis loh. Gak ada cerita. Tiba-tiba engkau bangun jam 11:25. Buka WA, putus. Aku yakin yang beberapa di antaramu mengalami seperti itu. Mungkin jamnya gak tepat, tahun ini mungkin terjadi. Langsung kau nangis bombay. Nangis sejadi-jadinya. Dan engkau sepertinya bilang sama orang, aku kuat kok. Gak apa-apa, gak hanya dia laki-laki. Memang betul lah, bukan hanya dia laki-laki. Di GBI Pelita ini banyak laki-laki. Yang takut akan Tuhan. Ya, mereka siap dituai. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, Alkitab ini begitu menguatkan kita hari ini. Maka Allah berkata kepada Nabi Yesaya berfirman, suara Tuhan, bangkitlah Israel, bangkitlah anak-anakku, jangan berkabung. Kum, bangkit, tegak, hadapi lawanmu, aku menyertaimu. Hari ini aku tidak tahu latar belakangmu anak-anakku. Mungkin engkau punya orang tua yang broken home, engkau tertunduk. Beberapa anak-anak yang memiliki orang tua broken home, tunduk. Dan ada yang ku tahu bunuh diri. Ada yang ku tahu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Karena dia membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Dia melihat, kenapa keluargaku hancur begini. I'm sorry. Kalau itu terjadi padamu, saya bukan mengkorek lukamu. Tapi saya hanya berkata, please, kasihi dirimu. Sayangi dirimu. Seperti lagu tadi, Tuhan tahu semua cerita hidupmu. Tuhan tahu kisah hidupmu. Tuhan tahu apa yang kau alami.
Jangan larut dalam rasa kesedihan. Dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya pertandingan hidup. Setiap orang punya pertandingan iman. Hidup ini adalah pertandingan iman. Jangan kau merasa kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini. Broken home. Ada yang kau berkata aku tidak menerima. Bahkan ada lagi yang sedih, lahir papanya gak nampak. Dia gak tahu di mana papanya. Itu gak cerita biasa. Banyak. Ada yang mamanya pergi, meninggalkan dia masa kecil. Di sekolah kami sendiri dengan ibu gembala berkali-kali menghadapi kasus. Mamanya yang pergi meninggalkan anaknya yang masih SD, TK. Tahukah saudara kesenangan daripada seorang anak ketika ayah ibunya lengkap menggendong dia, bermain-main. Tentunya semua kita merindukan itu. Tetapi itulah tayangan yang kami lihat. Saya diingatkan Tuhan tadi ketika saya mau naik ke mimbar, saya berdoa apa yang mau aku sampaikan. Ingatkan kepada mereka, beberapa anak-anak muda generasi anak panahku. Jangan mereka menungkik kepala mereka. Jangan mereka tertunduk, merasa enggak setara, merasa enggak imbang, merasa enggak berharga, merasa enggak layak, merasa orang yang lebih cantik, merasa orang yang lebih baik, merasa orang yang lebih berharga. Tapi Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Sekalipun ayah ibu melupakan engkau, Bapa di sorga tidak akan pernah melupakan engkau. Bapa di sorga tidak pernah melupakan engkau. Sekalipun ayah ibumu membuang, tetapi Bapa di sorga tidak pernah membuang engkau. Ingat, enggak semua anak panti asuhan itu ayah ibunya meninggal dunia. Sebagian ayah ibunya masih hidup tapi tidak berfungsi. Karena saya membina dan melayani banyak panti asuhan. Ini bapak ibunya masih hidup tapi dia tidak dibina. Sehingga dititipkan. Mungkin salah satu ada di ruangan ini. Tapi ingat, Bapa di sorga Bapamu. Bapa di sorga Bapamu. Bahkan kalau Bapamu sendiri yang sudah meninggalkan engkau duluan. Ingat, ada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Bapa di bumi kayak saya bisa meninggal dunia. Saya bilang sama anak-anak saya bisa meninggalkan kalian karena sakit. Walaupun saya pendeta, saya bisa meninggalkan. Tapi Bapa di sorga gak pernah meninggalkan. Ibu kalian bisa meninggalkan kalian. Tapi Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan kalian. Bahkan dia naik ke sorga, memberikan Roh Kudus di hatimu. Supaya engkau tidak yatim piatu. You never alone. You never alone. You always with Jesus Christ. The Holy Spirit stay in your heart. Speak with Jesus. Bicara dengan Roh Kudus. Apapun perasaanmu, apapun hatimu. Makanya dikatakan, kum, bangkit, tegak kepalamu. Hadapi masa depan. Tatap ke depan. Maaf bagi saudara yang badannya tinggi. Beberapa orang yang kulihat kalau badannya tinggi. Teman-teman saya dulu waktu kuliah. Atau di SMA juga kalau udah tinggi 180 ke atas. Kadang-kadang gak percaya diri jadi bongkok-bongkok begini. Itu yang bongkok-bongkok itu tanda seperti kalah. Saya training anak saya training juga beberapa orang jemaat-jemaat di sini. Saya lihat badannya tinggi-tinggi. Saya bilang, please, badanmu tinggi itu bagus. Jangan seperti jadi kayak gini. Karena dilihat mungkin teman-temannya, maaf, smekot. I'm sorry. Jadi karena dilihat kawan-kawannya mungkin semeter kotor. Jadi dia yang jadi kayak gini. Jadi jalan pun dia kayak gini. No way. Please. Tanda kalah hidupmu. Ingat, postur tubuhmu menentukan masa depanmu. Sikap dudukmu menentukan caramu belajar. Dan sikap dudukmu menentukan caramu dengar khotbah ini. Dan aku sudah melihat cara dudukmu yang excellent. Haleluya, amin. Masa depanmu luar biasa. Percaya diri karena engkau berharga di mata Tuhan. Terangmu telah datang. Pada ayat 1 dikatakan, terangmu telah datang. Terangmu telah datang. Bangkitlah. Jadi sekali lagi, please berdiri dengan tegak. Berdiri dengan percaya diri bersama Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan ada bersamamu. Galatia 2 ayat 20 berkata, engkau bukan lagi dirimu, tapi Kristus yang hidup dalam dirimu. Sehingga engkau menatap masa depanmu bersama dengan Kristus. Lupakan
Yang lalu, yang hancur Tuhan bisa pulihkan. Tembok Yerusalem akhirnya bisa dibangun. Saudaraku, Nehemia bisa membangun kembali dengan orang-orang Israel. Yang berserakan itu dibangun kembali. Hidupmu yang hancur, masa lalumu sanggup dipulihkan Tuhan. Mau gimana hancurnya, bagaimana masa lalumu, bagaimana engkau mengalami begitu banyak keburukan yang masa lalumu, hal-hal dosa yang kau lakukan. Tuhan datang mencari orang berdosa. Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mungkin di ruangan ini engkau terhilang tujuan hidup, terhilang arah hidup, sehingga engkau terbawa arus kepada pergaulan bebas, free sex. I'm sorry, kalau ada yang melakukan di sini malam ini bertobat di Natal ini. Jangan teruskan. Jangan teruskan. Karena ada orang karena sudah melakukan, dia berpikir udahlah sekalian aja. Dan lama-lama jadi pelacur. Jangan. Tubuhmu bait Allah. Tubuhmu rumah Tuhan. Mungkin selama ini kau terbawa arus dengan pertemanan, dengan permainan bebas, dengan gaya-gaya dunia. Yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Hari ini di malam Natal ini, please don't do it. Jesus love you. Roma 5 ayat 8 berkata dia mati di kayu salib saat manusia berdosa. Artinya saat engkau berdosa pun Tuhan masih mengasihimu. Di ruangan ini tidak ada kita yang tidak berdosa. Saya pun dipanggil Tuhan karena Tuhan tahu dosaku banyak. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, aku mau ikut panggilannya. Pernahkah aku jatuh? Pernah. Setelah ikut Yesus, beda jatuh, beda dengan hidup. Tapi saya tidak hidup dalam dosa. Jatuh pernah. Karena gak ada yang sempurna. Daud aja jatuh. Abraham aja jatuh. Simpson aja jatuh. Tapi jatuh jangan generalisasi. Jangan normalkan jatuh. Kalau bisa jangan jatuh dalam dosa. Jatuh itu artinya adalah bisa kau lemah dan engkau jatuh dalam dosa. Tapi jangan hidup dalam dosa. Kalau lihat ikan environmentnya air. Hidup di darat dia menggelepar. Maka dia hidupnya, habitatnya itu adalah di air. Demikian hidupmu dalam Tuhan. Kalau engkau berbuat dosa, gelisah hatimu, masih anak Tuhan. Sorry, kalau engkau berzina, masih hidup dalam dosa. Dan engkau tidak ada gelisah. I'm sorry. Aku gak yakin anak Tuhan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, saya bisa jatuh dalam dosa. Sama seperti ikan bisa di darat menggelepar. Tapi kalau hari ini di hatimu ada berbisik. Kenapa Pak Pendeta ini tahu dosaku? Bukan aku. Tuhan sayang samamu. Tapi Pak, aku udah terlanjur berkali-kali. Jesus love you. Lihat wanita Samaria itu. Berapa banyak laki-laki digauli dia. Tapi Tuhan bilang, bangkitlah. Dan akhirnya jadi penginjil. Satu kota Samaria bertobat. Lihat Saulus yang membunuh orang Kristen. Bahkan Stefanus di tangannya mati. Stefanus. Saulus menjadi Paulus, penulis Alkitab, Perjanjian Baru, 2/3. Lihat Sakeus, tukang korupsi, tukang curi, tamak, rakus. Dia berjumpa Yesus, dia berubah. 4 kali lipat dipulangkannya. Seberat apa kesalahan? Seberat apa dosa? Bangkit. Tinggalkan dosa. Yesaya 55 dikatakan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong engkau. Tapi yang memisahkan engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Hari ini tinggalkan dosa. Anak Tuhan itu benci dosa. Bisa jatuh tapi engkau benci. Gak ada kata yang ditolak Tuhan. Gak ada yang tidak diterima Tuhan. Tuhan sayang sama. Jangan teruskan karena buah daging Galatia 5 berbuah kebinasaan. Daging akan berujung kematian. Dosa akan berujung kematian. Roma katakan upah dosa dalam. Jangan teruskan. Beberapa di antaramu laki-laki di sini masih engkau terikat dengan onani. Tuhan mengasihimu. Engkau masih terikat dengan pornografi, menonton pornografi di laptopmu.
di handphonemu, di gadgetmu. Karena di situ banyak sekali godaan. Dan engkau merasa tertuduh. Tapi hari Tuhan bilang, bangkit, tinggalkan itu. Aku mau menyediakan masa depan yang baik bagimu. Aku mau menyediakan masa depan yang penuh harapan bagimu. Tuhan mengasihimu saudaraku. Raih cita-citamu setinggi langit. Bapa di sorga sanggup membiayai engkau. Bahkan beberapa di antaramu akan sampai kepada doktoral. Padahal orang tuamu bertani. Tapi engkau akan lihat khotbah ini. Firman Allah ini. Engkau akan dengar tanggal berapa ini? 9 Desember 2022 di gereja ini. Kau imani. Karena ada beberapa di antaramu mau ngambil S3. Tapi kau ragu. Tidak mampu bayar uang kuliah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau dimampukan Tuhan. Dan engkau akan melihat. Dan beberapa tahun ke depan kau datang ke gereja ini kembali. Saya orangnya Pak. Saya sudah doktoral. Saya percaya Tuhan bekerja dengan caranya. Bangkit. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kemalasan. Kemudian dikatakan adalah yang kedua terang. Bangkit jadi terang. Dua kata bahas terang. Terang itu dalam bahasa Ibraninya or. Yang berarti adalah menjadi matahari. Engkau menjadi matahari. Matahari itu apa faedahnya? Memberikan cahaya. Memberikan energi, memberikan tenaga, vitamin D. Sehingga engkau dimanapun akan menjadi matahari. Engkau akan menerangi. Setiap orang yang lemah kau jumpa menjadi semangat. Orang yang putus asa jumpa dengan engkau mendapat kekuatan baru. Kenapa engkau jadi matahari? Engkau menjadi terang. Ayat 3 dikatakan, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang padamu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahkan raja-raja, penguasa-penguasa akan mencari engkau. Kenapa? Karena ada terang Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau punya skill, engkau punya pengetahuan. Makanya mulai sekarang engkau harus proaktif belajar. Harus kreatif. Engkau gak boleh hanya diam saja. Engkau harus mulai bergerak. Jangan berpangku tangan, jangan hanya malas, jangan mager. Bilang sebelahnya, jangan mager. Jangan malas gerak. Bergerak terus walaupun hidupmu berat. Bergerak terus walaupun cerita pahit. Terus melangkah. Bersama Yesus engkau akan melihat. Maka bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang kepadamu. Seperti magnet hidupmu. Magnet. Menarik besi, menarik banyak orang. Seperti gereja rumah Tuhan ini. Magnet menarik banyak orang. Kalau sekarang ini seperti ini, kita mungkin ke depan jauh lebih banyak lagi. Bukan karena aku ingin terlalu berlebih-lebihan dengan jumlah banyak. Tetapi saya merindukan banyak orang yang diselamatkan. Saya rindu sekali setiap saudara jadi magnet. Jadi gula. Di mana gula, di situ banyak semut. Artinya engkau akan menjadi pusat perhatian. Karena caramu belajar, caramu hidup, caramu... Ya, saya sudah lihat 5, turunkan saja dan jangan naikkan lagi. Nah saudara, oke, saya rindu agar saudara benar-benar bangkit hari ini. Ya, saya lihat di rundown selesai 8:30. Jadi masih ada waktu yang agak spare. Hah? Jam berapa selesai? 8:30 atau 9:30? Rundown. Oke, baik. Saya masih suka dengar khotbah ini. Saya lebih suka melihat penonton daripada, ya udah tertulis memang di sini. Tapi saya masih rindu mungkin menyampaikan beberapa hal kepadamu. Amin. Supaya pulang bukan sekedar Natal biasa. Tapi Natal menjadi sejarah hidupmu. Saya rindu, jadilah terang. Terang itu adalah jadi matahari. Sehingga orang-orang akan berbondong-bondong akan datang ke terangmu. Saudara, Matius 5:14 dikatakan, engkau adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Katakan sama-sama, saya terang dunia. Matius 5:16 dikatakan, pertunjukkanlah perbuatan baikmu kepada semua orang, supaya orang melihat terangmu. Jadi ketika orang melihat caramu kuliah,
Caramu kuliah on time, engkau duduk belajar sungguh-sungguh, tidak titip absen, tidak nyontek ujian, engkau jujur apa adanya, engkau melatih dirimu berintegritas. Ingat kalau engkau berintegritas, engkau jujur, Mazmur 37 ayat 37 berkata, orang yang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau hari ini kau belajar selalu menitip absen, saya katakan jangan teruskan. Jujur, berintegritas dibela Tuhan. Jangan saudara udah mau nyontek, berdoa dulu. Pimpinlah contekan ini Roh Kudus. Butakanlah mata dosen kami, supaya aku lebih bebas. Atau buat dia sakit perut paling tidak, supaya di kamar mandi lebih lama. Doamu tidak diberkenan di mata Tuhan. Saya berdoa engkau bangkit menjadi terang. Cara kuliahmu tidak titip absen. Mari sama-sama, saya tahu saya pun pernah kok gagal di situ. Tapi saya berubah. Saya di Fakultas Kedokteran, teman-teman saya sudah nyontek. Saya nangis. Tuhan, aku anakmu. Karena aku udah pelayan Tuhan di mahasiswa, KMK. Saya sudah ikut di KMK menjadi pemimpin kelompok kecil. Jadi saya sudah aktif. Saya udah banyak teman-teman saya ajak ibadah. Gak mungkin lagi nyontek. Karena kiri kananku pengikutku. Mengikuti saya mengajak mereka, aku yang MC. Kadang-kadang aku khotbah. Ujian, tidak bisa. Aku jawab, kiri kanan udah ribut, dosennya pun sengaja pura-pura pergi. Terjadilah lempar-melempar. Kuliah peperangan di sana lempar-lempar. Aku masih teguh berdiri, Tuhan tolong, aku tidak mau nyontek. Apa yang mau aku buat? Aku nangis. Betul, aku nangis di lembar ujian itu. Setelah nangis, tetap tidak tahu apa jawabannya. Tuhan bilang, di hatiku ada dapat kesan begini ya. Di hatiku dapat kesan begini. Ada di hatiku kesan seperti ini. Kau tidak belajar. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan, aku berdoa, urapi otakku supaya bisa ku jawab. Ada kata-kata begini, udah ku balik-balikkan otakmu kosong. Kuapakan lagi, udah terus urapi, udah kubelak-belak gitu semua. Lembarannya kosong. Anatomi keluarlah ujian nilainya entok. E ini kan satu 3 panah, 1 mencucuk paru-paru, sesak nafas, 1 mencucuk jantung cepat-cepat berdenyut, 1 mencucuk hati, sakit hati. Lihat dan yang menghibur saya ketika kulihat kawan-kawan dekatku juga. Sepenasiban, sepenanggungan. Wow, enggak aku sendiri yang menderita. Banyak. Ingat ya, itu salah. Harus berbahagialah kita orang baik. Jangan senang lihat orang menderita. Saudara, akhirnya saya belajar. Tapi walaupun tamat saya agak telat, saya bisa mempertanggungjawabkan ilmu kedokteran saya ketika ada pasien. Bayangkan kalau saya nyontek terus pas ada pasien, bingung cari contekan. Pasiennya sudah kejang-kejang. Baru kita bilang, tunggu dulu contekannya apa. Yang kejang-kejang itu bilang, udah mati aku kok contek. Atau jangan-jangan dia bilang, yang nyonteknya kok dokter waktu ujian. Saudara, artinya apa? Saya belajar. Akhirnya saya belajar dan saya menyelesaikannya. Adik-adik, hidup berintegritas, jaga kekudusan, jaga engkau berpacaran. Cara berpacaranmu, jangan izinkan orang menyentuhmu sebelum married. No sex before marriage. Tekadkan dalam dirimu. Kalau terlanjur kayak mana? Jesus love you. Tuhan mengampunimu. Jangan teruskan. Kalau ada laki-laki suka megang-megangmu, katakan belum saatnya mas. Jadi kapan kau kupegang tanganmu nggak bisa? Sesuai dengan di mall. Kalau engkau mau beli baru pakai. Kan itu kan di mall juga kan sentuh
bayar. Pecah, ganti. Jadi kalau engkau juga mau bang, kumpulkan cepat sinamon. Aku pun udah gak tahan sebenarnya. Karena Alkitab bilang loh begini, kalau engkau tidak tahan lagi dengan nafsumu, apa kata Alkitab? Sebaiknya engkau menikah saja. Itu kata Alkitab. Jadi itu benar. Mana tahu beberapa di antaramu puber nama ngotaki. Di puber nama ngotaki, Martina, Marhalek, Tiki Natal. Jadi ketika engkau di Natal ini lihat orang bukan fokusnya ke Tuhan Yesus tapi kepada dia. Sekali lagi saya katakan, seberat apa dosamu, sejatuh apa engkau, Tuhan mau mengangkat engkau. Masa depanmu yang cerah yang disediakan Tuhan. Engkau berharga, bangkit. Jangan hakimi dirimu. Jangan hakimi dirimu. Sesalah apa dirimu, jangan hakimi dirimu. Kok mau aku ya, kok mau aku? Kok pukul-pukul seperti ini. Ngamuk lebih ngamuk lagi, ambil martir. Yang rugi kepalamu. Sayangi dirimu, self love. Katakan, saya sayang pada diriku. Karena Tuhan sayang padaku. Amin. Tidak kuizinkan orang menyentuhku. Khusus untuk wanita-wanita. Katakan sama-sama, tidak kuizinkan orang menyentuhku. Tidak kuizinkan seorang laki-laki menyentuhku. Sebelum aku menikah. Amin. Jadi kalau mulai besok, mana tahu si lamhot yang suka hot, mau menyentuh-nyentuhmu. Udah komitmen aku semalam. Apa itu? Apa itu? Aku nggak tahu. Udah, nggak usah. Semakin engkau menghormati tubuhmu, laki-laki semakin menghormatimu. Ingat, manusia menarik kepada sejenis. Ingat waktu kau kuliah, waktu SMA. Yang suka cabut akan satu kumpulan dengan yang suka cabut. Yang suka agama akan satu kumpulan dengan suka agama. Itulah manusia. Kalau engkau menghormati tubuhmu, laki-laki terhormat datang padamu. Tapi kalau engkau mempermalukan tubuhmu, laki-laki yang merusak mempermalukan engkau akan datang. Ingat, enggak ada kata terlambat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari, di Wahyu 3 ayat 20 sebagai ayat terakhir. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan mengetok engkau di pintu hatimu. Tuhan bilang, aku tahu kau selama ini mindir. Engkau rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri. Nggak percaya diri melihat orang. Tuhan bilang hari ini, buka hatimu. Aku akan masuk. Aku mau mengubah engkau. Aku bangkit. Aku mau engkau mengalami yang namanya tegak kepalamu. Melihat sekelilingmu. Aku Bapamu yang mengasihi engkau. Seburuk apa engkau, sehancur apa engkau. Kalau kau buka hatimu, malam ini Tuhan bilang, aku sanggup mengubah engkau. Wanita Samaria menjadi penginjil, Saulus pembunuh menjadi Paulus, Sakeus koruptor menjadi pemberi. Karena aku datang mencari orang yang berdosa. Di ruangan ini siapapun engkau, kalau engkau datang, Tuhan hanya katakan, tinggalkan dosamu. Tinggalkan dosamu. Sehebat apa engkau berdoa baca Alkitab, kalau engkau terus berbuat dosa, Tuhan tidak bekerja dalam hidup. Mari kita sama-sama katakan, kubuka hatiku. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.